Sekarang kita ke pengacara tersangka, benar ya? Siap. Pak Petrus. Siap. Anda pengacara dari yang mana? Awalnya satu, Bapak Aditya, Ya. karena orang tuanya di tanggal 25 sudah menghubungi kami. Ya. Tanggal 26 kami arahkan di tanggal 26 itu segera ke Jakarta. Ya. Segera di Jakarta, tiba di pukul kurang lebih jam 12. Jadi salah satu pelaku gitu. Iya, Salah satu si korban ini. Korban. Ya. Jadi beliau bercerita tentang kronologis yang diderita oleh anaknya. Ya. Dan kami lakukan secara legalitas, kami minta tanda tangan surat kuasa dan kami minta kronologisnya. Akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi kolega saya, Ya. rekan kita kepolisian. Bang, saya ceritakan bahwa ini ada penyanderaan, saya bilang penyekapan yang terjadi. Jadi sekiranya abang tolong bantu saya minta nomor Resmob di Polres Jakarta Pusat. Nah, rekan saya mengirimkan kepada saya, habisnya kami persiapkan ya dari Lembaga Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat, kami terjun ke TKP. Ke TKP kami sudah dihadang masuk oleh karyawan mereka. Dihadang, berupaya kami untuk masuk dan akhirnya ada suatu kesempatan kami naik ke atas. Ke lantai 2 kami melihat para pekerja ada di ruangan dan saya tanya, di mana Adit? Di mana Adit? Mereka diam semua. Akhirnya ada lorong kecil dan gelap. Saya masuk bersama rekan saya, melihat rekan saya di depan, ini bang katanya. Dia terduduk lemas. Kita hidupkan lampu. Kita lihat Adit ini dalam posisi dirantai. Ya Tuhan, saya bilang kok seperti ini. Terus yang pingin mencoba mengelabuhin kita membuka kunci Aditnya agak gelap karena sulit. Namanya Saiful. Bang Saiful, kenapa ini? Saya bilang, saya pegang kuncinya ya, saya amankan ya. Saya tanya ke Saiful, ada yang lain nggak? Ada katanya. Kami terkejut, di mana? Di atas. Jadi kami langsung naik ke atas, ternyata kami menemukan Muhammad Rafli dengan si Tegar. Sama posisinya di borgol. Kakinya di borgol, hanya saja lebih panjang tali bajanya. Jadi kami lihat seperti itu, kita ke bawah. Kenapa kalian lakukan itu? Ibu-ibu atas nama Sterling kalau tidak salah dibilang di sini kalau melakukan pelanggaran sudah biasa dipasung. Seperti itu. Sudah biasa dan itu memang dibuktikan sebelumnya pernah juga diperbudak di situ selama 1 tahun 2 bulan. Berarti ada tindak pidana sebelumnya. Ada dan orang itu korban itu atas nama siapa itu dia bisa melarikan diri atas nama Doki. Doki kalau dengar ini, ayo bikin laporan polisi lagi. Jadi Doki ini setelah 1 tahun 2 bulan dia bisa melepaskan borgol yang diikat di besi. Jadi kalau udah dipekerjakan diikat di besi. Nah, jadi dia tuh bebas lari. Nah, setelah itu berkaitan dengan ketiga korban ini. Jadi ketiga korban ini diberikan tekanan. Yang pertama ada yang mengaku atas nama Reza dari Bareskrim. Sebetulnya dia mengetahui bahwa ketiga orang itu dipasung. Oknum Bareskrim tahu? Tahu. Koneksi si pemilik? Betul. Tapi tidak malah oknum polisi itu malah yang mengintervensi dan menakut-nakutin para korban ini, oknum ini. Karena sudah 3 kali pertemuan bernegosiasi kepada pihak keluarga. Pertama pihak perusahaan meminta 230 juta. Selanjutnya bernegosiasi 70 juta dan salah satu orang tuanya memang tidak mampu atas nama Tegar. Dia tidak mampu, 50 juta pun tidak mampu. Dan dia sampaikan lebih baik Pak, serahkan kepada pihak kepolisian biar anak saya bertanggung jawab. Nah, mengenai tuduhan pencurian barang limbah itu tidak benar. Jadi limbah itu adalah bekas percetakan. Jadi si Tegar ini di divisi ketika limbah itu tidak diambil oleh customer, jadi mereka itu bisa menjual barang tersebut. Oleh karena pada waktu itu si Tegar ada kebutuhan khusus sehingga dia menjual diam-diam tanpa sepengetahuan 2 rekannya. Jadi terjuallah dengan harga 700.000. Ketika salah satu customer pingin meminta cetakan itu, dilihat dari CCTV ada yang mengambil. Dianggap mengambil itu adalah si Tegar. Dicari itu ketemu itu barang.
Dari 6 set itu ada satu memang yang dijual oleh Tegar. Iya. Hasil penjualan itu sebesar Rp700.000. Rp700.000 itu sudah diambil oleh majikan ataupun pihak perusahaan sebesar Rp500.000. Jadi artinya Anda mengakui bahwa memang ada perbuatan dari, tadi saya mohon maaf, tadi saya bilang pengacara dari korban. Ya. Jadi memang ada memang perbuatannya, tapi gimana coba? Ya, mengakui ada perbuatan mencuri itu. Dia bukan mencuri, itu memang haknya mereka, divisi mereka. Tidak ada campur tangannya pihak perusahaan. Kalau haknya itu kan milik majikan. enggak, itu memang ada menjadi suatu kebiasaan ketika mereka sudah barang itu kan punya customer. Ya. Ketika customer tidak mengambil, bagian divisi itu bisa menjual. Yaitu ada 3 orang di dalam divisi itu. Nah, akhirnya dijual sama Tegar mendapatkan uang sebesar Rp700.000. Setelah itu ketahuan oleh rekan-rekannya dikembalikan kepada pihak perusahaan. Ya. Jadi kalau 700.000 itu dibagi 3 pasti mendapatkan 233.333, Rp233.330. Ya. Si Tegar hanya dikembalikan hanya 200.000. Pas pada waktu itu si Tegar ini pernah minta antar sama Aditya dan minta antar dengan Rafli. Maka Bukan Raffi Ahmad kan, bukan? Bukan. Oh, bukan. Si Muhammad Rafli. Muhammad Rafli ini kan pernah diberi oleh Tegar sebesar Rp50.000. Ya. Masing-masing mereka ini. Dengan ada keterlibatan 2 orang ini beranggapan mereka ini berkomplotan. Ya. Padahal divisi yang berbeda. Ya. Kalau Rafli dengan si Aditya dia memang sebagai kurir. Oke. Seperti Kalau itu. dari segi harga barang ini, anggaplah ini barang majikan. Harga nilainya sebenarnya berapa? 10.000. Bukan, harga yang limbah apa itu? Oh, Berapa? kalau limbah itu bukan punya majikan. Enggak, anggap punya majikan, berapa harganya? Ya, kalau dianggap punya majikan itu diangkat hampir 40-an ribu rupiah. Hah? Ya, 40.000 rupiah. Itu barang seperti kita membuat sablon. 40.000 kok diminta tebusan 50 juta, gimana sih? Ya, kalau sebetulnya bukan 50 juta, Bapak. Ya. 230 juta. Dihitungnya dari semenjak mereka kerja di tahun 2024 itu. Dianggap ada melakukan hal yang sama. Maka dilihat dari berapa sih nota pembuatan apa istilahnya sablon itu, Ya. itu dihitung, dikalkulasikan. Ya. Maka dianggap semua kegiatan itu dilakukan oleh mereka bertiga. Ya. Padahal sudah disurvei oleh pihak perusahaan ke tempat pengepul, itu tidak ditemukan barang buktinya. Oke, jadi sekarang si tiga korban ini sudah kembali ke orang tuanya Siap, sudah dalam kembali. keadaan sehat. Yang satu masuk rumah sakit sampai detik ini sudah 3 hari Kenapa masuk rumah sakit? kondisinya tidak stabil. Yang pertama, yang kedua kekurangan cairan hidrasi. Emang Anda sendiri pengacara daerah mana? Saya asli Kalimantan Barat dan berdomisili di Jakarta. Oh, Jakarta, dikirain. Ini pakaian Dayak boleh lihat. Iya, Dayak. Oh begitu. Emang ini yang ketangkap ini orang Dayak? Bukan. Yang korban ini orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan Jakarta. Soalnya aku baru tahu. Saya kan ke Pontianak. Ternyata cewek Dayak cantik-cantik loh. Iya. Jadi Benar? siap. Terlambat gua datang.